Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Alafi. NIM saya 21106012. Di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika Shahiron Samsudin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa sub mulai dari biografi Shahiron Samsudin, terus hermeneutika Cumagza Shahiron Samsudin yang meliputi 3 aspek, yakni kuasi objektivis tradisionalis, dan yang kedua kuasi objektivis modernis, dan yang ketiga subjektivis. Lanjut ke pembahasan awal, yakni biografi Shahiron Samsudin. Shahiron Samsudin lahir di Cirebon pada tanggal 5 Juni 1968. Shahiron adalah anak pertama dari 15 bersaudara. Dari kecil, beliau telah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga yang cukup agamis. Beliau mengenyam pendidikan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah juga bersamaan di pesantren yang sama pada tahun 1981 hingga 1987. Setelah menyelesaikan pendidikan madrasah aliyah di pesantren tersebut, ia melanjutkan pendidikannya ke Institut Agama Islam Negeri YIN Kediri, Sunan Kalijogo, mengambil jurusan ilmu tafsir hadis pada tahun 1987 hingga 1993. Saat sedang menjalani proses akademik di YIN Sunan Kalijogo, beliau juga belajar di Pondok Pesantren Nursalam Krapyak. Pada saat berkuliah, Shahiron mulai belajar dan tertarik dengan pemikiran-pemikiran modern dalam memahami Al-Quran. Shahiron Samsudin melanjutkan pendidikan magisternya ke Kanada. Setelah selesai dari Sunan Kalijogo, dia melanjutkan ke Kanada di Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada, dengan fokus pendidikan magisternya. Shahiron kembali ke Indonesia dan menjadi dosen di YIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Shahiron juga mempelajari bahasa Jerman untuk mempersiapkan melanjutkan studi doktoral di Otto Franzwitz of Bamberg, Jerman, dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 2006. Di tahun 2010, Shahiron Samsudin terpilih menjadi wakil rektor di Universitas Sains Al-Quran Unsik Wonosobo, Jawa Tengah. Shahiron juga menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di UTN Sunan Kalijogo. Shahiron kemudian diangkat menjadi ketua program pasca sarjana Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijogo pada tahun 2015 hingga 2016. Kemudian pada tahun 2016, Shahiron diangkat menjadi wakil rektor 2 di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan terpilih sebagai ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada tahun 2017, Shahiron juga dipilih sebagai pengurus organisasi eksternal Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Shahiron mulai pengkajian atas hermeneutika dan ulumul Quran dan mengkolaborasikan keduanya dengan menerapkan sebuah metode, yakni metode tafsir, yang mana perpaduan yang dilakukan Shahiron antara dunia barat dan kajian tafsir klasik memang banyak memunculkan kontradiktif dan pertentangan di beberapa kalangan.
Salah satu penafsiran dengan model hermeneutika yang menjadi landasan utama metodenya adalah hermeneutika Fazlur Rahman, yaitu double movement. Model penafsiran yang dihasilkan adalah tafsir yang bersifat inklusif, modern, mampu menjawab permasalahan yang muncul. Teori double movement yang dipahami dapat memberikan pemahaman kontekstual dan sistematis sehingga dapat diterima, dan penafsiran yang dihasilkan tidak hanya makna tekstual dan literal, tidak hanya berlandaskan pada hermeneutika yang paham Fazlur Rahman. Sharon juga berlandaskan pada teori kontekstual Abdullah Said, yang teori hermeneutika merupakan kelanjutan dan penyelesaian dan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman. Sharon mengemukakan pendekatan untuk mencari makna dari Al-Quran dengan teori makna Jum-Maghza tidak terlepas dari pemikiran beberapa tokoh yang disebutkan. Tidak jauh berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, double movement, dan Abdullah Said dengan teori kontekstual atau pendekatan yang dikemukakan oleh Sharon juga menganalisis historis sebagai fokus untuk mencari makna dari ayat Al-Quran saat diturunkan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni hermeneutika Jum-Maghza dari Sharon Samsudin. Menurut Sharon Samsudin, aliran hermeneutika dibagi menjadi 3, yaitu objektivitas, terus aliran subjektivitas, dan objektivitas subjektivitas. Dalam aliran hermeneutika umum memiliki kecenderungan tersendiri, yang mana setiap aliran memiliki kemiripan dengan penafsiran Al-Quran masa kini. Kemudian tipologi penafsiran Al-Quran kontemporer dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama quasi objektivis tradisionalis. Quasi objektivis tradisionalis adalah suatu pandangan bahwa ajaran Al-Quran harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan seperti pada situasi Al-Quran pada saat diturunkan. Pandangan ini diikuti dengan perangkat metode ilmu tafsir klasik dengan tujuan mengungkap kembali makna asal dengan pemahaman literal terhadap Al-Quran. Dan yang kedua, yakni quasi objektivis modernis. Quasi objektivis modernis adalah mereka yang memandang makna asal literal sebagai pijakan awal untuk memahami makna di balik pesan literal yang merupakan pesan utama Al-Quran, yakni pesan yang benar-benar pesan. Makna di balik pesan literal inilah yang harus diimplementasikan, harus kita terapkan pada masa kini. Dan untuk menjawab permasalahan yang akan datang, contoh dari pandangan ini adalah Fazlur Rahman, Nash Hamid, Abu Zaid, dan Muhammad Tolibi. Terus yang ketiga, yakni pandangan subjektivis. Pandangan subjektivis ialah mereka yang menganggap bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivis penafsir, sehingga kebenaran interpretasinya itu bersifat relatif. Kelompok ini menuntut setiap generasi untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat Al-Quran ditafsirkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Syahrur. Menurut
Syahram Syamsuddin, dari ketiga pandangan hermeneutika tersebut yang paling efektif adalah pandangan kuasi objektivis modernis. Kenapa kok paling efektif? Yakni sebab pandangan tersebut menyesuaikan keseimbangan hermeneutika. Ia memberi perhatian terhadap makna literal, al-makna al-asli, makna asal, dan pesan utama signifikasi yang bisa kita sebut magza. Di balik makna literal memberikan penjelasan signifikasi, lalu memberi istilah ini dengan makna cum magza. Teori makna cum magza menyatukan teori hermeneutik yang digagas oleh Gadamer Gracia, Muhammad Syahrur Nasr, Hamid Abu Zaid, dan Fazlur Rahman, dan Abdullah Said, sehingga penafsiran dari metode ini bersifat sistematis dan relevan. Untuk penafsiran seluruh ayat Al-Quran menurut Gadamer, ada 4 kunci hermeneutika, yaitu pertama, kesadaran terhadap situasi, dan yang kedua, kesadaran terhadap situasi. Hermeneutika yang dimaksud adalah perlu pemahaman pembaca bahwa situasi tertentu membatasi kemampuan memahami teks. Dan yang kedua, situasi yang membentuk pra-pemahaman yang mempengaruhi dialog antara teks dan konteks. Ketiga, pembaca mengakumulasi horizon pembaca dan penafsir teks agar ketegangan dua horizon bisa teratasi. Dan yang keempat, menafsirkan makna yang sesungguhnya dari teks, bukan makna yang objektivis dari teks. Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid juga berperan dalam konstruksi teori makna cum magza, yang mana Nasr Hamid dan Abu Zaid mengatakan bahwa penafsiran Al-Quran selalu ditafsirkan dengan muatan metafisis Islam oleh penafsir klasik. Abu Zaid memulai kajian penafsiran dengan menempatkan Al-Quran sebagai produk budaya. Metode analisis kebahasaan Minhaj at-Tahlil al-Lughawi adalah metode yang tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks dari sistem bahasa yang komunikatif dan informatif. Cairon membagi signifikansi menjadi 2 macam, yaitu signifikasi fenomenal, makna yang dipahami secara kontekstual dan dinamis dari masa Nabi hingga periode tertentu. Signifikasi fenomenal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu signifikasi fenomenal dinamis dan signifikasi fenomenal historis. Signifikasi fenomenal dinamis ialah makna Al-Quran yang dipahami pada saat kumpulan ayat ditafsirkan. Untuk mendapatkan makna signifikasi fenomenal dinamis, pemahaman terhadap perkembangan pemikiran pada saat teks diturunkan sangat berperan dalam mendapatkan makna yang sesuai. Selanjutnya, signifikasi fenomenal historis ialah makna ayat yang dapat dipahami pada saat ayat turun. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.